Hai, selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan Lumana. Well, di episode kali ini gue mau ngebahas tentang review film Bucin. Ini review dari pandangan pribadi gue, jadi kalau ada yang gak suka atau gak sejalan, ya udah sih, lu pasti punya opini masing-masing kan. Langsung defensif gitu gue depannya. Anyway, congratulations buat Chandra Leo atas debutnya di film Bucin sebagai sutradara, dan congratulations untuk film Bucin yang rilis di 150 negara secara serentak, secara internasional dengan judul Whip, sebuah Netflix original film. Dan sedikit sinopsis, film ini menceritakan tentang 4 sekawan yang 3 orang dari 4 sekawan ini adalah bucin. Di film ini itu menceritakan tentang petualangan mereka untuk keluar dari kebucinan mereka. Oke, langsung aja kita bahas review film Bucin. Nah, di awal-awal ketika gue nonton film ini, scene-nya itu lucu banget, benar-benar lucu banget. Itu humornya seger dan mereka actingnya all out banget dan natural banget. Dovi tuh kayak nggak acting di film ini, bucinnya tuh natural gitu. Tapi sayangnya gue nggak bisa ngelepas mereka ini dari karakter di YouTube. Contohnya kayak tim tuan Chandra Leo dan Tommy, terus Kini Indonesia 24, Jovi dan Andovi. Gak tahu kenapa kayaknya udah melekat banget gitu. Anyway, di film ini banyak banget cameo dari teman-teman YouTuber Indonesia dan teman-teman stand up komedi Indonesia. Dan di sini tuh pasangannya mereka, gua katakan cukup badai. Cukup badai, tapi ceweknya Dovi sih badai banget. Ini pinter banget nih orang-orang talent yang nyari, yang nge-casting ceweknya Dovi ini tuh oke, salut lah. Terus mungkin sedikit juga gue mau ngebahas sinematografinya. Jadi beberapa transisi di film ini itu cukup cukup asing tapi keren. Karena sejujurnya ya mungkin referensi film gue gak sebanyak para sutradara dan penikmat film yang udah veteran gitu ya, tapi gue ngerasa transisi scene to scene itu ini out of the box dan jarang ada di film Indonesia. Gue kayak baru pertama kali ngelihat di film Bucin. Dan gokil Chandra Leo. Gue cuman mau ngomong itu doang di antara transisi ke review selanjutnya. By the way, untuk film ini karena dia tayang di 150 negara serentak secara internasional dengan judul Whip, subtitle bahasa Inggrisnya keren banget, bagus banget, tapi terlalu ngikutin culture US ya. Kayak ada beberapa slang atau beberapa tokoh yang disebutnya tuh beda dengan apa yang karakternya ucap dengan yang di subtitle, itu agak beda. Tapi tetap bagus karena bukan diartikan secara harfiah. Gokil banget translator film Bucin. Terkait cerita, gue mau kasih apresiasi untuk Jovi Alda Lopez sebagai penulis skenario. Lo jenius, gokil. Itu apresiasi dari gue. Gue bisa bilang jenius itu karena Jovial di sini ngasih cerita yang cukup dekat dan relate kepada para penontonnya, khususnya para milenial bucin itu. Pokoknya para remaja-remaja, para milenial dan milenial bucin itu pasti deket banget dengan cerita yang ada di film ini. Terus film ini secara gampang itu menceritakan tentang toxic relationship yang menyerang emosional. Jadi setahu gue toxic relationship itu bisa nyerang fisikal sama emosional.
cuman di sini masih ringan banget, nggak ngebahas yang toxic relationship secara fisik, lebih ke emosi. Jadi masih cukup light dan masih bisa diterima lah untuk ditonton bareng bapak ibu lo kalau lo belum cukup umur. Humor di film ini kayak yang di depan udah gue bilang, film ini lucu banget, humornya seger banget, terus premis punchline-nya gila banget, dan ada humor DC versus Marvel. Kocak banget sumpah, kepikiran aja gitu ngebahas DC versus Marvel ya kan di sini. Gila, anjing banget lah pokoknya ini. Penulis skenarionya tuh anjing banget. Terus banyak beberapa kasus bucin juga yang dikasih contoh, dan gua rasa cukup relate ya dengan budaya kebucinan yang ada di Indonesia. Sekali lagi shout out Jovialda Lopez, lu jenius. Terus untuk apa ya, gue menilai acting dari para talentnya di sini, meskipun mereka YouTuber tapi mereka all out, mereka serius, mereka bagus banget actingnya. Bahkan Andovida Lopez itu terlihat natural banget, kayak nggak acting, atau jangan-jangan dia emang bucin beneran, gue nggak tahu. Anyways, gue mau kasih disclaimer, mungkin setelah part ini gue akan ngebahas sedikit dan gue takutnya spoiler. Jadi buat lo orang yang belum nonton, langsung nonton aja di Netflix film dengan judul Bucin atau Whip. Lo bisa langsung cari di search barnya Netflix. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Gue ngelihat beberapa adegan di sini tuh ngambil referensi dari Escape Room, tapi versi light, lagi-lagi versi light. Ya mungkin juga karena ngepasin dengan budget dan pengalaman dari teman-teman yang terlibat juga ya kan, nggak mungkin serepot Escape Room, film Escape Room yang asli. Terus dan mungkin juga emang karena ngepasin dengan target marketnya gitu. Dan ini film lucu, kalau model kayak Escape Room mungkin akan jadi film thriller, bukan film lucu. Tapi kental banget, bener-bener di situ juga ada adegan-adegan Escape Room yang gue ngerasa kayak ini terlalu film Escape Room banget sih dibandingin scene original. But anyway, filmnya tetap lucu dan bagus. Dan yang gue bete dari film ini ada dua karakter yaitu Tommy dan Julia. Mereka ini ngomongnya nyebelin banget, nyebelin deh. Lu orang yang udah pada nonton pasti tahu kan maksud gue apa. Asli sebel banget gue pas denger mereka ngomong berdua, cara berkomunikasi mereka itu, aduh, geli banget, sumpah geli banget. Terus apalagi ya, kayaknya itu aja, gue takut spoiler ya kebanyakan. Dan shout out juga buat orang-orang properti dan special effect-nya, bukan CGI ya by the way, itu benar-benar real, semburan apinya nyata dan propertinya gokil semua sih, mantap. Abis itu apalagi ya, nggak ada lagi sih yang mau gue bahas tentang film ini. Pokoknya ini film fresh, bagus, pencahayaannya keren, eksekusinya gokil, talent-talentnya luar biasa lah, bertabur bintang lah, bertabur YouTuber dan stand up komedian dan YouTuber artis. Penutup macam apa itu? Oh iya, sebagai penutup ada quote yang mau gue share dari film ini, yaitu bucin ngancurin kita. Nah, lu orang kalau udah pada nonton tahu dah tuh itu adegan yang mana. So itu aja lah, gue gak mau bahas lebih lanjut lagi, takut spoiler lebih banyak. Langsung aja tonton Bucin di Netflix. Sekali lagi congratulations buat Chandra Leo sebagai sutradara dan
dan seluruh orang yang terlibat di film Bucin. Akhirnya Bucin rilis, dan rilisnya nggak tanggung-tanggung 150 negara. Gokil, mantap. Terima kasih buat yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode Movie Corner Indonesia. Gue Irsan56 pamit. Kalau ada kritik, saran, dan rekomendasi film yang harus gue tonton untuk gue review, bisa DM ke @irsan56 di Instagram. Gue Irsan56. Sekali lagi, congratulations, Bucin. Ciao.